Kita tahu teman-teman bahwa banyak juga yang bilang bahwa teh pelangsing ini bisa melangsingkan karena dia tuh hanya ngurangin air aja, alias meningkatkan pengeluaran air melalui BAB dan juga BAK, alias buang air besar dan buang air kecil aja. Tapi sebenarnya efeknya kurang baik ya bagi tubuh kita. Hai netizen semuanya, saya Dr. Jeff, spesialis penyakit dalam, dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti. Kali ini kita akan bahas mengenai teh pelangsing teman-teman, karena banyak banget yang request mengenai ini dan juga banyak yang belum tahu apa sih sebenarnya manfaat dari teh pelangsing ini. Nah, kita tahu teh pelangsing merupakan salah satu minuman yang populer ya di Indonesia, khususnya di kalangan anak muda dan juga mereka yang ingin membentuk badannya supaya lebih ideal. Tentu teh ini nyata tidak hanya memiliki manfaat, tapi juga memiliki risiko ya dan efek samping yang harus kita waspadai dan pastinya harus terus kita cari edukasinya supaya kita tidak mengalami efek samping atau bahayanya. Nah, biasanya teh pelangsing ini memiliki 3 mekanisme kerja ya atau cara kerjanya di dalam tubuh teman-teman sehingga bisa nantinya diklaim melangsingkan tubuh. Yang pertama itu biasanya teh pelangsing akan mempercepat metabolisme kita. Jadi biasanya kalau yang tadinya metabolismenya lambat, ini akan segera dibakar gitu ya, atau digunakan energi yang masuk sehingga tidak mengendap dan tidak menjadi lemak. Efek berikutnya adalah menurunkan nafsu makan sehingga teman-teman semua tidak mudah merasa lapar dan pasti nantinya akan mengurangi ya asupan kalori yang masuk. Dan kemudian yang ketiga adalah memblok penyerapan lemak teman-teman. Jadi dia akan menghambat lemak-lemak yang masuk dari makanan supaya tidak menumpuk di dalam tubuh kita dan menjadi obesitas atau kegemukan. Nah, selanjutnya kandungan teh pelangsing itu memang kebanyakan dari bahan herbal ya. Jadi bahan-bahan yang memang alami yang berasal dari daun-daun teh yang sebenarnya mengandung zat kimia juga teman-teman. Nah, zat kimia ini biasanya memiliki risiko sehingga kita harus tahu dulu apa sih zat kimia yang ada dalam teh kita. Yang pertama yang sering adalah kafein ya teman-teman. Kafein ini kita tahu dapat menimbulkan efek yang psikoaktif ya, alias bisa mempengaruhi fungsi saraf kita sehingga nantinya kita akan cenderung tidak mudah mengantuk, lebih merasa segar teman-teman. Dan biasanya ini memang sering digunakan bagi mereka yang bekerja malam. Nah, selanjutnya biasanya kafein ini juga sering ditambahkan dalam minuman pelangsing untuk menurunkan nafsu makan dan meningkatkan metabolisme juga ya, sehingga makanan yang masuk, gula atau lemak itu segera dibakar dan tidak menumpuk di dalam tubuh kita. Selanjutnya memang belum ada bukti ilmiah yang memastikan bahwa kafein itu bisa melangsingkan tubuh dan pastinya efektif dalam menurunkan berat badan. Nah, sampai sejauh ini memang kafein per harinya itu sebaiknya dikonsumsi dalam batas yang kurang dari 400 mg per harinya. Dan juga ada sumber yang menyetarakan ini dengan 2 cangkir kopi per hari. Tapi sekali lagi ini tentu tergantung ya dari jenis kopinya teman-teman. Kalau kopi hitam itu biasanya mengandung kafein yang lebih banyak. Kafein ini juga mempengaruhi metabolisme ya, jangan lupa. Dan bisa mempengaruhi tekanan darah, kemudian juga pastinya adanya cemas, depresi, dan juga seringnya susah tidur ya teman-teman. Dan pastinya menimbulkan mual dan sakit perut. Jadi sebaiknya teman-teman kalau konsumsi kafein dalam jumlah besar, berkonsultasi dulu ke dokter. Sebaiknya teman-teman konsultasi apakah memang tubuh teman-teman siap untuk menerima ini. Nah, yang kedua adalah glutamin. Ini adalah salah satu jenis obat yang memang digunakan untuk menekan nafsu makan. Tapi saat ini sih memang obat ini tidak begitu banyak dianjurkan lagi teman-teman. Dan glutamin ini terbukti aman apabila dikonsumsi hingga dosisnya itu 40 gram per hari ya yang dianjurkan. Memang glutamin ini sebenarnya digunakan sebagai zat yang bisa membantu usus kita teman-teman atau pencernaan. Tapi dalam hal pelangsing ini digunakan untuk menekan nafsu makan kita sehingga kita tidak mudah merasa lapar sehingga akibatnya makanan yang masuk pun akan berkurang. Nah, kita tahu efek samping akibat mengkonsumsi glutamin ini umumnya itu bisa didapatkan dalam bentuk mual, kemudian kembung ya, pusing dan juga sakit perut ya teman-teman, karena biasanya glutamin itu bekerja di saluran cerna. Kemudian yang ketiga yang pastinya adalah flavonoid. Teman-teman tahu ini adalah salah satu jenis antioksidan ya yang memang ada dalam teh, dalam sayur-sayuran, buah-buahan yang diklaim bisa menangkal radikal bebas sehingga nantinya bisa diklaim juga mengurangi berat badan karena lemak-lemak yang ada itu akan bisa ditangkal ya efek radikal bebasnya. Memang ada juga yang menyebutkan bahwa flavonoid ini bisa meningkatkan metabolisme teman-teman ya dan juga meningkatkan pengeluaran energi dan pasti menurunkan penyerapan lemak ya dalam tubuh kita.
Nah, yang paling penting juga, flavonoid itu dikenal bisa sebagai antioksidan yang bisa meredakan peradangan pada tubuh kita, sehingga nantinya risiko ke arah penyakit jantung, stroke, dan juga penyakit akibat peradangan yang sifatnya kronis itu bisa jauh berkurang, teman-teman. Nah, kita tahu bahwa flavonoid ini juga harus didukung ya dengan diet, makanan, olahraga, yang juga pastinya harus maksimal banget, teman-teman. Jadi nggak bisa kita cuma minum flavonoid aja ya. Dan juga pasti kita hindari merokok. Nah, flavonoid itu juga jangan kebanyakan, teman-teman, karena ada kadar maksimal juga ya. Jadi baiknya dikonsumsi itu sekitar 200 sampai 250 mg per harinya. Itu kalau kebanyakan nanti malah bisa memperlambat metabolisme atau pembakaran dari kalori yang masuk, sehingga nanti kita malah bisa mengalami kegemukan, teman-teman. Nah, selanjutnya kita tahu, teman-teman, bahwa banyak juga yang bilang bahwa teh pelangsing ini bisa melangsingkan karena dia tuh hanya ngurangin air aja, alias meningkatkan pengeluaran air melalui BAB dan juga BAK, alias buang air besar dan buang air kecil aja. Tapi sebenarnya efeknya kurang baik ya bagi tubuh kita. Nah, ini memang ada ya obat-obat pelangsing yang bekerjanya dengan cara mengurangi jumlah air dalam tubuh. Jadi berat badan kita akhirnya pun berkurang. Nah, ini biasanya memang mengandung risiko ya, teman-teman, karena kalau terlalu banyak air yang keluar nanti bisa menyebabkan dehidrasi, khususnya pada orang-orang usia lanjut. Itu biasanya cukup bermakna ya, alias cukup bisa mengkhawatirkan kondisinya kalau sampai cairannya berkurang. Jadi kita harus bijaksana sekali untuk menggunakan ini, pastikan cairan tidak mengalami dehidrasi, karena kalau berkepanjangan bisa nantinya menyebabkan gangguan ginjal. Nah, teman-teman semuanya, sebenarnya dibandingkan dengan konsumsi teh pelangsing, kita bisa sebenarnya mendapatkan efek-efek untuk tadi ya, membantu mengurangi penyerapan lemak, kemudian juga meningkatkan metabolisme tubuh, kemudian sebagai detoksifikasi itu bisa didapatkan dari teh-teh yang alami. Ya, teh-teh yang memang sudah ada ya, yang bukan teh pelangsing. Jadi teh-teh yang biasa aja itu sebenarnya sudah ada efek tersebut. Dan biasanya efek-efek ini juga mencakup efek antioksidan ya. Ini biasanya termasuk dalam teh hijau, kemudian ada oolong tea, matcha tea, dan berbagai teh-teh lain yang bisa dengan mudah kita dapatkan. Jadi dikatakan bahwa teh hijau ini bisa meningkatkan ya penyerapan atau pembakaran kalori itu hingga 70 kalori per hari. Jadi kita dapat ekstra boost 70 kalori yang dibakar dengan mengkonsumsi teh hijau ini, teman-teman. Nah, ini dengan catatan teman-teman melakukan aktivitas fisik yang memang juga intens ya, jadi nggak hanya minum teh aja, teman-teman. Nah, selain itu juga ada yang namanya teh putih ya, atau white tea, yang nyata bisa juga meningkatkan metabolisme ini hingga 4-5% katanya. Jadi bisa kita dapat boost lagi tambahan 4-5% untuk pembakaran kalori ini, atau itu sekitar 70-100 kalori per hari. Jadi mirip-mirip ya, teman-teman, dengan teh hijau tadi ya. Bahkan ini lebih banyak karena bisa 100 kalori per hari. Tapi sekali lagi ini biasanya dengan juga aktivitas fisik yang juga baik, dan pastinya biasanya tuh pasiennya juga pasti membatasi makanan-makanan ya yang mengandung kalori yang cukup tinggi. Dan biasanya teman-teman perlu menjadi perhatian kalau misalnya teman-teman semuanya kesulitan dengan diet atau olahraga untuk menurunkan berat badan, biasanya kami di klinik itu ya akan memberikan obat yang memang bisa membantu untuk menurunkan berat badan. Nah, obat ini berbeda dengan teh pelangsing karena obat ini sudah didukung oleh bukti ilmiah sehingga bisa cukup aman digunakan untuk membantu teman-teman mencapai target berat badan yang ideal. Jadi intinya teman-teman, klaim bahwa teh pelangsing itu bisa menurunkan berat badan dengan instan, dengan cepat, itu perlu dicermati lagi ya, teman-teman, karena belum sepenuhnya benar. Lebih baik sambil menunggu bukti-bukti ilmiahnya, kita melakukan upaya-upaya yang lebih sehat seperti membatasi makanan yang mengandung kalori yang tinggi, diet gizi seimbang ya dengan cara banyak yang mengandung antioksidan, dan pastinya juga teman-teman berolahraga dengan intens, bisa 5 kali seminggu dengan intensitas sedang, dan pastinya teman-teman semuanya sebaiknya menghindari diri dari stres gitu ya, itu juga bisa membantu menghindari kegemukan, dan pastinya juga hindari sedentary lifestyle atau aktivitas yang mager aja. Jadi teman-teman, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan see you in next video. Saya Dr. Jeff, salam. Cut. Ya.